kuburan Cinder Bolong. Krak-krak, suara burung gagak seperti alarm alam bahwa matahari sudah waktu tenggelam. Angkasa pun sudah berubah hitam. Hari sudah gelap rupanya. Di desa yang terletak di lereng pegunungan itu sudah tak nampak aktivitas penduduk. Mereka sudah melakukan dalam rumah entah apa yang mereka lakukan. Dari luar hanya terlihat sinar lampu redup yang berasal dari lampu minyak. Sinar-sinar alang kadarnya menyelinap keluar dari celah bilik bambu yang mereka tinggali. Sesekali goyangan dahan pepohonan yang tertiup angin membuyarkan kerumunan serangga yang berbunyi di baliknya. Hening dan sunyi seperti itulah suasana di pedesaan Salap saat malam mulai merangkak. Di jalan setapak menuju arah perkampungan, penduduk masih tampak tergenang air. Sisa hujan tadi siang, jalan yang hanya merupakan hambaran tanah bergelombang membuat penggunanya kesulitan. Terlebih saat terkena hujan seperti ini. Beberapa saat kemudian, dari balik semak belukar terlihat seberangkas cahaya bergerak menerobos kerumunan serangga dalam malam hari yang berterbangan. Cahaya tersebut berasal dari obor yang dibawa seorang tua renta. Jalanannya tergopong-gopong seperti dikejar sesuatu. Tanpa alas kaki, terus dijejakkan kakinya ke bumi. Suara genangan air yang diinjakan mereka menjadi melodi pengiring bagi seseorang yang tak tahu sedang menuju kemana. Napasnya berengah dan keringat juga sudah tampak berulang kali meneteskan dan melipis keriputnya. Tiba-tiba pergelangan kaki terantuk sesuatu. Gedebuk akar beringin tua berhasil membuat pria tua itu terjatuh. Kepalanya terbentur batu nisan dengan keras. Bibirnya meringis dan matanya sedikit terpejam. Seketika lumpur berlari melumuri baju dan sarung patua tersebut. "Duh Gusti," gumamnya. Dengan sedikit menahan rasa sakit, dia beranjak bangkit. Dilihat sekeliling dari kanan ke kiri. Tampaknya dia sudah sampai di tempat yang diinginkan. "Martini, hentikan kelakuanmu, Duk. Tenanglah kamu di sana. Biarkan Gusti Allah menegakkan keadilannya," katanya sambil memegang batu nisan. Dia sekarang berada di samping kuburan yang tak ada tulisan namanya. Kuburan itu berada di bawah pohon beringin tua, dan hanya satu-satunya di tempat itu. Keadaan yang tak terawat menambah kesan angker tempat itu. Angin tiba-tiba bertiup kencang dan hujan pun turun. Diajaknya serta gemuruh petir yang menggelegar dengan seenaknya. Pak tua itu menggigil kedinginan, tapi tak melepaskan genggamannya dari batu nisan. Mulutnya tak henti-hentinya menyebut nama Martini. Sembari komat kamit, dia ingin menyampaikan sesuatu kepada sang pemilik makam itu. "Aku sudah tahu siapa yang membunuhmu. Biarkan hukum yang memberikan keadilan untukmu. Jangan kamu kotori jiwamu dengan urusan dunia yang sudah kamu tinggalkan, Cah Ayu," ucapnya. Tak ada jawaban dari arah manapun. Yang terdengar hanya suara jatuhnya tetesan air hujan diiringi petir yang membahana. Tiba-tiba bulu kuduku mulai berdiri. Semak belukar yang tadinya diam sekarang bergerak ke sana kemari. Tak karuan. Berpuluh-puluh daun beringin berjatuhan menimpa kuburan angker tersebut. Suara lolongan serigala hutan seakan menyambut sesuatu yang gaib. Remang-remang dilihatnya dari balik pohon seseorang dengan rambut panjang menutupi muka. Dia mengenakan kain yang membalut dada sampai ke besinya.
Kulit pucat dari badannya tercium bau busuk yang luar biasa. Kedua tangannya hampir mengelupas sampai terlihat dagingnya. Perut wanita itu mengeluarkan darah yang terus memancar, seperti tertembus benda tajam, dan darah itu mengalir sampai ke mata kakinya. Martini, kata patua itu sedikit gemetar. Sosok berlumuran darah itu ternyata dikenalinya sebagai Martini, cucunya yang tewas 3 bulan yang lalu. Mayatnya ditemukan di bawah pohon beringin itu, dengan tombok bambu yang menembus punggung sampai perutnya. Ini kakekmu, sudah, Duk Cahyu, biarkan kakek yang mencari keadilan. Tenanglah kamu di alam sana, ucap patua itu. Hantu yang dinamakan Sinder Bolong itu hanya menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil mengeluarkan suara tawa yang membuat bulu kuduk semakin berdiri kokoh. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah rumah yang lumayan besar, terbuat dari kayu yang berbentuk joglo, terdengar sebuah pertengkaran. Pokoknya kamu harus kuliah di kota. Bapak gak ingin kamu cepat-cepat nikah, kata seorang bertubuh sedikit gemuk sambil bergacak pinggang. Saya gak mau kuliah, Pak. Pengen nikah saja. Lagian ibu lagi sakit. Siapa yang ngurus nanti? Jawab gadis bernama Sipit, berambut sebahu yang bernama Anita. Kamu kira enak apa hidup berumah tangga itu? Lagian kamu itu masih bau kencur, masih pengen seneng-seneng, kata Juminto, ayah kandung Anita. Anita yang merupakan gadis kampung menolak untuk dikuliahkan di kota. Dia ingin segera menikah dengan pujaan hatinya. Dalam pikirannya, setinggi apapun dia bersekolah, toh cepat lambat akan menjadi ibu rumah tangga pula. Dia memang tidak memiliki impian yang muluk-muluk, bisa mengabdi kepada kedua orang tuanya. Sebenarnya sudah lebih dari cukup. Apalagi kondisi sang ibu tidak mungkin untuk ditinggalkan. Ibunya, Sukarni, akhir-akhir ini memang sakit-sakitan. Hal itulah yang membuat Anita enggan untuk ke kota. Perdebatan mereka berlangsung cukup lama. Sang bapak sebenarnya ingin putri semata wayangnya itu mampu menggayam pendidikan yang tinggi dan mendapatkan kehidupan layak di kota, tidak terjebak di kampung miskin seperti ini. Tapi ternyata tak seperti yang diharapkan. Dia malah pengen cepat-cepat nikah. Sang ibu yang sedari tadi mendengarkan suara ribut-ribut akhirnya keluar dan mencoba mendamaikan mereka. Tubuhnya yang masih lemas dipaksa menghampiri suami dan putrinya. Sudahlah Pak, jika Anita pengen menikah, kabulkan saja. Toh suaminya bisa bantu-bantu Bapak di kebun nantinya, kata Sukarni sambil sedikit terbatuk. Walau istrinya berkata demikian, Juminto pada awalnya tetap kekeh ingin mengirim putrinya itu ke kota. Sedangkan Anita juga tak mau kalah kerasnya. Di akhir katanya, Anita mengancam akan kabur dari rumah jika bapaknya tetap ingin dia kuliah. Mendengar ancaman Anita, Juminto dengan terpaksa mengurungkan niatnya dan mengabulkan permintaan putrinya. Baiklah Bapak kabulkan, tapi dengan satu syarat. Suruh calon suamimu itu mengurus kebun Bapak yang ada di tengah kuburan Sinder Bolong itu. Jika dia berhasil memberikan hasil yang memuaskan, Bapak akan langsung menikahkan kalian, ucapnya. Anita kaget, begitu pula sang ibu. Mengapa Juminto mengajukan syarat yang begitu konyol? Kebun yang berada di tempat tersebut sudah lama tidak digarap. Penyebabnya sudah bisa diperkirakan, yaitu letaknya yang berada tidak jauh dari kuburan angker.
kuburan Sinder Bolong. Begitulah orang-orang kampung menyebutnya. Sebutan itu bukanlah tanpa alasan. 7 hari setelah Martini kabur, di sana dia bangkit dengan sosok yang menyeramkan. Rambutnya terurai menutupi muka dan punggung sampai perutnya memancarkan darah segar. Karena hal itulah dia disebut hantu Sinder Bolong. Di awal kemunculannya, hantu Sinder Bolong itu menakut-nakuti warga, terutama yang dekat dengan area kuburannya. Terakhir yang membuat kenapa ladang milik Juminto tidak digarap lagi adalah Jatmiko, buruh tani yang ditugaskan menggarap ladang tersebut, ditemukan tewas mengenaskan. Mukanya hancur dan di punggungnya terancap tombok yang terbuat dari bambu. Dari sana tersebarlah gosip bahwa hantu Martini yang disebut hantu Sinder Bolong itu sekarang menebar dendam. Barang siapa yang mendekati makamnya maka akan dibunuh. Anita yang tahu karakter bapaknya merasa tidak mungkin lagi beradu argumen. Ini adalah salah satu kesempatan dia untuk bisa menikah dengan kekasihnya. Tapi apakah Mas Bagus mau menerima persyaratan itu? Pikir Anita dalam hati. Malam itu Anita tak bisa tidur, pikirannya melayang-layang tak karuan. Bagaimana jika Bagus tidak mau menerima persyaratan itu? Bisa gagal dia jadi pengantin. Yang paling menakutkan, bagaimana jika hantu Sinder Bolong itu membunuh calon suaminya? Dipejamkan matanya Ratlat sambil membayangkan hal yang lain, namun tetap tidak bisa. Berulang kali dia mengubah posisi tidurnya, tetap tak mampu mengundang ngantuk 1 jam. 2 jam sudah berlalu dari dia mulai beranjak tidur sampai waktu menunjukkan jam 3 pagi, akhirnya dia terlelap. Gambar buram sudah mulai nampak di benak Anita. Dia mulai bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat sang kekasih sudah mengenakan pakaian pengantin. Oh, sungguh gagah sekali kekasihku. Dengan pakaian adat Jawa dan keris berselip di pinggangnya, membuatku tampak resti. Saat gadis belia itu hendak menghampiri calon suaminya, tiba-tiba seorang nenek menghalang langkahku. Tamu duduknya di sebelah sana ya, kata nenek itu sambil menunjukkan ke arah pojok ruangan. Anita terkejut, seharusnya dia yang jadi pengantinnya, tapi kenapa dia disuruh duduk bersama para tamu? Kalau bukan dia, lalu siapa? Tak lama kemudian, seorang wanita cantik yang juga mengenakan pakaian pengantin adat Jawa memasuki ruangan. Dia berjalan pelan-pelan dan berakhir di samping sang mempelai lelaki. Anita melongo seakan tak percaya. Sekali lagi dia berusaha menghampiri sang mempelai, tapi kembali seorang nenek menarik tangannya. Kali ini dengan kasar dan sedikit membentak. Jangan mengganggu, cepat kembali ke pojokan, bentaknya. Anita meronta dan berusaha melepaskan diri dari terkaman perempuan tua itu. Usahanya berhasil. Ketika terlepas, dia langsung menyongsong sang pengantin wanita. Refleks dia menjambak dan menampar sang pengantin sampai terjatuh. Tidak puas hanya di situ saja, dia kembali ingin mendaratkan telapak tangannya ke pipi pengantin wanita itu. Tapi saat dia mau melancarkan aksinya, sang pengantin berubah menjadi sosok yang menyeramkan, sosok yang menjadi gunjingan warga kampung. Hantu Sinder Bolong. Wajah Anita yang tadinya beringas menjadi pucat pasi seperti mayat. Ah, teriaknya. Dia terbangun jam 5:30. Tidak ada yang mendengar jeritan itu. Sang ibu mungkin berada di belakang rumah, sedang menghirup udara segar seperti biasa.
Sedangkan sang ayah sudah pasti ke peternakan ayam yang berjarak 500 meter dari rumah. Gara-gara memikirkan hal aneh, aku jadi mimpi menakutkan, gumamnya sambil berjalan menuju kamar mandi. Setelah menyelesaikan tugas rumah, Anita berpamitan kepada ibunya untuk menemui Bagus dengan mengenakan baju kotak-kotak berwarna biru serta rok panjang coklat. Gadis muda itu berjalan keluar rumah menuju tempat sang kekasih berada. Rumah Bagus memang tidak seberapa jauh, namun jalan yang berupa tanah dan terjal sedikit memakan waktu untuk sampai di tempat tujuan. Di perjalanan, dia juga berpapasan dengan penduduk sekitar yang sedang menjalankan aktivitasnya di ladang. Maklum, semua penduduknya hanya tahu bertani sebagai cara melangsungkan hidup mereka. "Mau kemana, Neng?" tanya salah seorang yang dijumpai Anita. "Mau ke rumah Mas Bagus, Pak," jawab Anita dengan sopan. Laki-laki yang ditemui Anita tersebut berkata bahwa jalanan ke arah sana sedang ramai, mungkin sulit untuk bisa lewat. Keramaian itu diakibatkan bahwa telah jatuh korban lagi. Kali ini adalah Pak Tarmiji. Dia tewas dicekik di dekat kuburan Cinder Bolong. Keterlaluan, padahal Tarmiji adalah kakeknya sendiri, tapi dijadikan korban juga, kata lelaki tersebut sambil berlalu pergi. Tarmiji adalah kakek dari mendiang Martini, perempuan yang kini menjadi Cinder Bolong itu. Anita tetap melanjutkan perjalanannya ke rumah Bagus. Memang di perjalanan dia menjumpai banyak orang yang searah dengannya. Mungkin mereka ingin melihat kondisi Tarmiji, korban keganasan si Cinder Bolong itu. Setelah beberapa menit, Anita melihat banyak orang bergerombol berdesak-desakan memadati sebuah rumah. Namun tidak semua orang dia kenali, sehingga siapa Tarmiji pun tidak dikenalnya. Dia tidak berniat untuk ikut berdesak-desakan dengan warga kampung, karena memang bukan itu tujuannya. Sampai perhatiannya teralihkan oleh seorang wanita tua renta yang menangis terseduh-seduh. Dari arah depan dia berjalan, kedua tangannya digandeng oleh seorang pemuda. Rupanya dia hampir tak kuasa menahan sedih, sehingga untuk berjalan pun dia hampir tak sanggup. "Hah, wanita itu yang tadi malam ada di mimpiku," dalam hati Anita berkata demikian. Rasa kagetnya tak sadar membuat langkahnya berhenti. 10 detik dia berdiri terpaku melihat si wanita tua itu terisak-isak sambil melujuk jenazah seseorang. Karena penasaran, dia bertanya kepada salah seorang penduduk. Katanya wanita itu bernama Waliyem dan yang meninggal itu adalah suaminya Tarmiji. Lalu meninggal itu, kenapa dia bisa mampir di mimpi Anita? Padahal dia tak pernah berjumpa sekalian sebelumnya. Tiba-tiba Anita juga mengingat Cinder Bolong yang tadi malam juga hadir di mimpinya itu, dan bulu kuduknya mulai berdiri. Anita cepat kilat meninggalkan tempat itu dan langsung menuju ke rumah Bagus yang tinggal seberapa puluh meter lagi. Sang kekasih sudah nampak di depan sana, pulang dari ladang dan hendak melayat Tarmiji. "Bang, ada yang ingin aku bicarakan," kata Anita. "Bentar ya, Neng, abang mau melayat dulu, tunggu di dalam rumah saja sama ibu," kata Bagus. Anita menutupi kata-kata Bagus yang langsung masuk ke dalam rumah. Di sana dia berjumpa dengan calon ibu mertuanya dan berbincang-bincang ringan sambil menikmati singkong rebus yang baru saja diangkat. Di dalam rumah yang sederhana itu tidak ada kursi buat menyambut tamu, hanya tikar yang digelar di ruang tamu.
Di sampingnya terongsok padi sisa panen kemarin. Lantai yang masih berupa tanah itu semakin memberi kesan primitif. Dalam pembicaraan itu, Anita juga menanyakan mengenai Tarmiji yang baru saja tewas dalam ceritanya. Anita mengetahui sedikit tentang riwayat Martini yang sekarang menjadi sinder bolong itu. Martini merupakan cucu dari Tarmiji dan William. Kedua orang tuanya merantau ke Kalimantan, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Konon kabarnya mereka juga telah meninggal akibat kecelakaan. Martini memiliki saudara kembar bernama Martina, tapi dia memiliki gangguan mental. Saudara kembarnya itu sudah lama dipasung karena sering mengamuk. Sampai sekarang siapa yang membunuh Martini belum bisa diketahui. Karena itulah dia penasaran dan menjadi hantu sinder bolong, kata Sulastri ibunya Bagus. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan Martini, Bu? Anita mencoba ingin tahu lebih dalam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang dilakukan Martini di dalam hutan. Tahu-tahu dia ditemukan tewas di bawah pohon beringin tua dengan kondisi mengenaskan. Punggungnya terancap tembok bambu yang tembus sampai ke perutnya. Dan atas permintaan Tarmiji dan William, Martini dikuburkan di sana, tempat dia meregang nyawa, jawab Sulastri. Semakin lama semakin menyeramkan topik pembicaraan mereka. Anita jadi semakin ragu kekasihnya mau menerima persyaratan yang diajukan bapaknya. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk memberitahu Bagus mengenai hal tersebut. Apalagi tadi sudah ada korban lagi yang tewas di tangan sinder bolong itu. Mungkin jika situasi sudah agak tenang baru dia mengatakannya. Saya pamit saja dulu, Bu. Mas Bagus sepertinya kecapean. Aku ingin menganggungnya. Anita pamit pulang. Loh, katanya ada yang ingin dibicarakan, kata calon ibu mertua. Anita kemudian berkelit bahwa ibu hanya alasan untuk bertemu Bagus, katanya. Setelah Sulastri memberi bungkusan yang isinya 5 buah singkong rebus, dia pun mengantar Anita ke depan rumah. Salam buat Mas Bagus ya, Bu, kata Anita. Setelah mencium tangan Sulastri, Anita bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, dia sudah tidak melihat ada kerumunan orang. Mungkin mereka semua sudah selesai menguburkan jenazah Tarmiji, pikirnya. Mengetahui rumah Tarmiji sepi, entah pikiran dari mana dia berniat melihat-lihat rumah almarhum. Dikelilingi hunian yang berdiam kayu itu, rumah yang tak begitu besar membuatnya tak sampai 5 menit sudah selesai. Namun pandangannya tanpa sadar tertuju pada sebuah bangunan kecil seperti kandang kambing yang berada di bawah pohon randu di belakang rumah. Penasaran, dia pun hendak menengok isinya. Pelan-pelan dia melangkahkan kaki sambil sesekali menengok ke kanan dan kiri. Siapa tahu ada yang melihat aksi tanpa izin tersebut. Oh Tuhan, tampak seorang wanita yang acak-acakan sedang dirantai kakinya. Di sampingnya ada makanan dan minuman yang sudah disantap sebagian. Inikah Martina, saudara kembar sinder bolong itu? Martina yang menyadari kehadiran Anita mengamuk dan mengusirnya. Di saat mengamuk, Anita sedikit memperhatikan wajah si gila tersebut. Ternyata sangat mirip dengan yang dilihatnya di mimpi kemarin, yaitu wajah pengantin wanita sebelum sosok berubah menjadi hantu. Anita yang takut jadi perhatian orang, langsung terbirit-birit pergi.
Sambil berpikir dan bertanya-tanya, dia mencoba menyimpulkan tentang arti mimpinya. Bagaimana mungkin dua orang asing yang saling ada kaitannya bisa masuk ke dalam mimpi? Dia bahkan tidak mengenal mereka berdua. Malam kini mencekam. Setelah jauh korban, yaitu kedua Tarmiji, suasana desa menjadi begitu sunyi. Hampir tak ada suara sekecil apapun yang terdengar. Hanya suara jangkrik dan burung hantu yang menjadi primadona di waktu itu. Angin pun enggan berhembus, seakan sama takutnya dengan penduduk desa. Keheningan itu ternyata dimanfaatkan oleh pasangan muda-mudi untuk bermadu kasih. Jumi dan Sasto, muda-mudi yang masih bau kencur, mereka memanfaatkan rindangannya semak-semak sebagai tempat mereka bermesraan. Nampaknya nafsu mampu mengalahkan rasa takut yang pada umumnya dirasakan warga di malam hari. Tanpa mempedulikan sekitar, mereka asik saling membelai, meramba, dan berciuman. Sesekali tangan nakal Sasto berkelanan ke area terlarang Jumi. Gadis belia itu tak mempermasalahkan kejadian kekasihnya rupanya, sehingga lelaki cabul itu semakin bebas menjamah. Keasikan mereka tiba-tiba berhenti akibat ada beberapa kerumunan semut yang menggigiti lengan dan betis Jumi. "Kita pindah aja bang, di sini banyak semut," kata Jumi. Semula Sasno menolak, tapi karena Jumi terus merengek, akhirnya dia menuruti permintaan kekasihnya itu. "Pindah kemana enaknya?" "Mencari tempat yang sepi tapi tak jauh dari pemukiman penduduk. Karena jika setan itu muncul, dia bisa langsung minta tolong," pikir Sasno. Mereka mencari-cari, tapi tak ada tempat yang sesuai. Tanpa sadar, mereka telah jauh dari rumah penduduk dan berada di perbatasan hutan beranjak 10 meter dari kuburan Cinder Bolong. Tanpa ada rasa merinding, mereka lalu melanjutkan hal yang tak berpendidikan itu. Satu persatu pakaian Jumi dilucuti. Satro yang sudah bernafsu, sedangkan Jumi tanpa malu senyum-senyum sambil memejamkan mata. Sebelum pemuda tak bermoral itu melanjangi Jumi, tiba-tiba sepotong tangan memegang kepalanya dari belakang dan menariknya jauh meleset ke dalam hutan. Jumi sebentar berteriak histeris sambil cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Wanita yang hampir kehilangan kehormatannya itu berlari mengejar Sasno. Teriakannya masih terdengar di tengah pengejaran tersebut. Langkah kakinya kemudian berhenti ketika dia menyadari sesuatu. Tempat di mana dia berdiri sekarang adalah kuburan Cinder Bolong. Nyalinya mengecut, dadanya kembang menipis begitu cepat. Jantungnya bergoyang tak berirama. Pelan-pelan dia memanggil nama Sasno. Sesekali dia melirik ke arah kuburan. Siapa tahu sang empunya bangkit. Karena tidak mendapat jawaban dari Sasno, dia berjalan mengelilingi pohon beringin yang menanggungi kuburan misteri tersebut. Tak beberapa lama dia kembali histeris. Sasno kali ini teriakannya semakin keras, bak geledek. Didapati sang kekasih sudah menjadi mayat, matanya melotot, dadanya terancap tombak yang berasal dari bambu. Tak kuat menyaksikan hal mengerikan itu, dia pingsan dan baru ditemukan oleh warga di kampung keesokan harinya. Dan seperti biasa, berjubel orang memadati ingin menyaksikan keganasan Cinder Bolong itu. Kedua orang tua Sasro hanya pasrah melihat putra keduanya terbujur kaku, sementara Jumi berulah kali pingsan di samping jenazah kekasihnya itu.